Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai desain konsep yang dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, design within the context of software engineering. 2, the design process. Yang ketiga, desain konsep. Keempat, desain model. Anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Asri Kinanti Febriani, NPM 052, dan saya sendiri, Fani Silvana, NPM 091. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai desain konsep, tetapi secara singkatnya. Konsep desain harus dipahami sebelum mekanisme praktik desain diterapkan. Desain membuat representasi atau model dari perangkat lunak. Model desain memberikan detail tentang arsitektur sebuah perangkat lunak, struktur data antarmuka, dan komponen yang perlu diimplementasikan pada sistem. Nah, praktik desain itu sendiri mengarah pada terciptanya berbagai representasi perangkat lunak yang berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan konstruksi berikutnya. Design within the context of software engineering. Desain perangkat lunak berada pada inti suatu teknis rekayasa perangkat lunak dan diterapkan dari model proses perangkat lunak yang digunakan. Desain perangkat lunak merupakan langkah dari rekayasa perangkat lunak terakhir dalam aktivitas pemodelan dan menetapkan tahap untuk pembuatan kode dan pengujian. Translating the requirements model into the design model. Masing-masing elemen model persyaratan memberikan informasi sehingga membuat 4 model desain yang diperlukan untuk spesifikasi desain yang lengkap. Aliran informasi selama perancangan perangkat lunak diilustrasikan pada gambar berikut. Desain model menghasilkan data atau kelas desain, architectural design, interface design, dan komponen level design. Data atau kelas desain mengubah model kelas menjadi realisasi kelas dan struktur data. Objek dan hubungan yang ditentukan dalam diagram CRC dan konten data terperinci yang digambarkan oleh atribut kelas dan notasi lainnya membuat tindakan desain data. Architectural design mendefinisikan hubungan antara elemen struktural utama dari perangkat lunak dan batasan yang mempengaruhi cara arsitektur dapat diimplementasikan. Interface design menjelaskan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem dan user yang menggunakannya. Interface design menggambarkan arus informasi, misalnya data dan kontrol, dan jenis perilaku tertentu. Oleh karena itu, skenario pengguna dan model perilaku menyediakan banyak informasi yang diperlukan untuk interface design. Selanjutnya, komponen level design mengubah elemen struktural dari arsitektur perangkat lunak menjadi prosedural komponen perangkat lunak. Nah, di sini informasi yang diperoleh dari model berbasis kelas, model aliran, dan model perilaku berfungsi sebagai dasar untuk desain komponen. Selanjutnya kita masuk ke desain proses. Jadi, desain perangkat lunak adalah proses iteratif atau berulang untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun suatu perangkat lunak. Jadi, yang dimaksud dengan blueprint di sini itu adalah suatu kerangka kerja terperinci atau bisa juga disebut dengan rancangan ataupun penyusunan yang nantinya digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak. Software quality guidelines dan juga atribut. Jadi, sepanjang proses desain berlangsung, kualitas desain ini sendiri dinilai dengan 3 karakteristik yang menjadi pedoman evaluasi desain yang baik. Poin pertama di sini disebutkan bahwasannya desain harus menerapkan semua persyaratan eksplisit yang terkandung dalam model persyaratan atau requirement model dan harus mengakomodasi semua persyaratan implisit yang diinginkan oleh stakeholder. Untuk poin kedua disebutkan bahwasannya desain harus memberikan gambaran lengkap tentang perangkat lunak serta menangani data, fungsional, dan juga domain perilaku dari perspektif implementasi. Poin ketiga, di sini disebutkan bahwasannya desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dimengerti bagi mereka yang menjalankan kode atau programmer dan bagi mereka yang menguji, dan tentunya desain sendiri juga harus support dengan perangkat lunak yang dibangun. Jadi 3 poin ini itu
adalah tujuan dari suatu perancangan desain perangkat lunak. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu atribut perangkat lunak. Yang pertama, sebuah perancangan dibuat berdasarkan gaya atau pola arsitektur, disusun dengan komponen yang mempunyai karakteristik desain yang bagus dan dapat diimplementasikan dengan evolutionary fashion. Yang kedua ada sebuah perancangan seharusnya modular atau perangkat lunak harus dibagi menjadi elemen atau subsistem. Yang ketiga, sebuah perancangan seharusnya berisi representasi yang berbeda dari data, arsitektur, antarmuka, dan juga komponen. Yang keempat, sebuah perancangan seharusnya mengarah pada struktur data yang sesuai untuk kelas yang akan diimplementasikan. Yang kelima, sebuah perancangan seharusnya mengarah pada komponen yang menunjukkan karakteristik fungsional yang independen. Yang keenam, sebuah perancangan seharusnya mengarah pada antarmuka yang mengurangi kompleksitas hubungan antar komponen dan juga lingkungan eksternal. Poin ketujuh, sebuah perancangan seharusnya diturunkan menggunakan metode yang dapat diulangi berdasar informasi yang didapat dari analisis kebutuhan. Poin yang terakhir yaitu poin ke-8, sebuah perancangan seharusnya direpresentasikan menggunakan notasi yang dapat dipahami artinya. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu quality guidelines atau panduan kualitas. Poin pertama disebutkan bahwa fungsi dinilai dengan mengevaluasi set fitur dan kapabilitas program, keumuman fungsi yang disampaikan, dan juga keamanan sistem secara keseluruhan. Poin kedua yaitu kegunaan dinilai dengan mempertimbangkan faktor manusia, secara estetika secara keseluruhan, konsistensi, dan juga dokumentasi. Poin ketiga yaitu reliabilitas dievaluasi dengan mengukur frekuensi dan tingkat keparahan kegagalan. Untuk akurasi hasil keluaran, mean time to failure, kemampuan untuk pulih dari kegagalan, dan juga prediktabilitas program. Poin keempat, performa diukur dengan mempertimbangkan kecepatan pemrosesan, waktu respons, konsumsi sumber daya, hasil, dan juga efisiensi waktu. Poin kelima yaitu supportability, menggabungkan kemampuan untuk memperpanjang program, adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi, serta kemudahan servis. Nah, jadi ketiga atribut ini itu mewakili yang lebih umum atau istilahnya pemeliharaan. Dan juga sebagai tambahan ada kemampuan untuk diuji dan juga kompatibilitas yang dapat dikonfigurasikan secara lebih mudah dengan mana sistem dapat diinstal dan juga lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Desain konsep. Pada bagian berikutnya, saya menyajikan tinjauan singkat mengenai konsep desain perangkat lunak penting yang mencangkup pengembangan perangkat lunak tradisional dan berorientasi objek. Yang pertama itu ada abstraction atau abstraksi. Saat mempertimbangkan solusi modular, berbagai tingkat abstraksi dapat diajukan. Saat berbagai tingkat abstraksi dikembangkan, akan bekerja untuk membuat abstraksi prosedural dan data. Abstraksi memungkinkan desainer untuk menentukan prosedur dan data dan masih menekan detail tingkat rendah. Terdapat 3 macam bentuk abstraksi, yaitu yang pertama, abstraksi prosedural merupakan urutan instruksi yang diberi nama dan mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Yang kedua, ada abstraksi data, yaitu kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Yang ketiga, ada abstraksi kontrol, yaitu mengimplikasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Berikutnya ada arsitektur. Arsitektur adalah struktur atau organisasi komponen program modul, cara komponen tersebut berinteraksi, dan struktur data yang digunakan oleh komponen tersebut. Arsitektur perangkat lunak menyinggung keseluruhan struktur perangkat lunak dan cara-cara di mana struktur tersebut memberikan integritas konseptual untuk suatu sistem. Shawn dan Garland menjelaskan sekumpulan properti yang seharusnya ditetapkan sebagai bagian dari desain arsitektural, yaitu yang pertama, properti struktural.
menentukan komponen suatu sistem dan cara di mana komponen-komponen tersebut dikemas dan berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua, properti ekstra fungsional, menekankan pada bagaimana arsitektur desain memenuhi persyaratan kinerja, kapasitas, reliabilitas, keamanan, adaptabilitas, dan karakteristik sistem yang lain. Yang ketiga ada family of relate system, di mana desain harus memiliki kemampuan untuk memakai lagi blok bangunan arsitektural tersebut. Selanjutnya patterns, di mana Brad Appleton mendefinisikan pola desain dengan cara berikut. Sebuah pola adalah nugget wawasan bernama yang menyampaikan esensi dari solusi yang terbukti untuk masalah berulang dalam konteks tertentu di tengah-tengah masalah yang bersaing. Nugget di sini maksudnya adalah sebuah bongkahan. Dinyatakan dengan cara lain, pola desain menggambarkan struktur desain yang memecahkan masalah desain tertentu dalam konteks tertentu dan di tengah gaya yang mungkin berdampak pada cara pola diterapkan dan digunakan. Maksud dari setiap pola desain adalah untuk memberikan deskripsi yang memungkinkan seseorang desainer untuk menentukan apakah pola tersebut dapat diterapkan pada pekerjaan saat ini, apakah pola tersebut dapat digunakan kembali karenanya menghemat waktu untuk mendesain, dan apakah pola tersebut dapat berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan pola yang serupa tetapi berbeda secara fungsional dan struktural. Pola desain dibahas secara rinci di bab selanjutnya, yaitu bab 12. Selanjutnya ada separation of concern, atau bisa disebut juga sebagai pemisahan masalah. Pemisahan masalah adalah konsep desain yang menyarankan bahwa masalah kompleks apapun dapat lebih mudah ditangani jika dibagi menjadi beberapa bagian yang masing-masing dapat diselesaikan dan dioptimalkan secara independen, dengan memisahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan karena itu lebih mudah dikelola. Sebuah masalah membutuhkan lebih sedikit usaha dan waktu untuk diselesaikan. Pemisahan perhatian diwujudkan dalam konsep desain terkait lainnya, seperti modularitas, aspek kemandirian, fungsional, dan penyempurnaan. Berikutnya ada information hiding. Prinsip penyembunyian informasi menyarankan bahwa modul dicirikan oleh keputusan desain yang masing-masing disembunyikan dari yang lainnya. Modul harus ditentukan dan dirancang sehingga informasi yang termasuk algoritma dan data yang terbatas dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak memerlukan informasi tersebut. Lalu ada functional independent. Konsep kemandirian fungsional adalah hasil langsung dari pemisahan perhatian, modularitas, dan konsep abstraksi dan penyembunyian informasi. Kemandirian fungsional dicapai dengan mengembangkan modul dengan fungsi pikiran tunggal untuk interaksi berlebihan dengan modul lain. Independensi dinilai menggunakan dua kriteria kualitatif, kohesi dan penggandengan. Perangkat lunak dengan modularitas yang efektif, yaitu modul independen, lebih mudah dikembangkan. Kemandirian fungsional adalah kunci untuk desain yang baik, dan desain adalah kunci kualitas perangkat lunak. Lalu di sini ada refinement atau perbaikan. Perbaikan bertahap adalah strategi desain top-down yang awalnya diusulkan oleh Niklaus Wirth. Penyempurnaan sebenarnya adalah proses elaborasi, artinya pernyataan menjelaskan fungsi atau informasi secara konseptual tetapi tidak memberikan informasi tentang cara kerja internal fungsi atau struktur internal informasi. Selanjutnya ada modularity atau modularitas. Modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan program untuk dikelola secara intelektual. Di hampir semua kasus, diharuskan memecah desain menjadi banyak modul dengan harapan membuat pemahaman lebih mudah dan sebagai konsekuensinya mengurangi yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak. Bisa dilihat di gambar, upaya atau biaya untuk mengembangkan modul perangkat lunak individu memang menurun dengan pertambahannya jumlah modul.
Lebih banyak modul berarti ukuran individu yang lebih kecil. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah modul, upaya atau biaya yang terkait dengan pengintegrasian modul juga meningkat. Karakteristik ini mengarah pada kurva biaya atau upaya total yang ditunjukkan pada gambar. Ada sejumlah M, modul yang akan menghasilkan biaya pengembangan minimum. Tetapi di sini tidak memiliki kecanggihan yang diperlukan untuk memprediksi M atau modul dengan jaminan. Berikutnya ada aspek. Aspek adalah representasi dari perhatian lintas sektor. Idealnya, model persyaratan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengisolasi setiap masalah atau persyaratan sehingga dapat dipertimbangkan secara independen. Saat desain dimulai, persyaratan disempurnakan menjadi representasi desain modular. Lalu di sini ada refactoring atau bisa dibilang pemfaktoran ulang. Refactoring adalah teknik reorganisasi yang menyederhanakan desain atau kode tanpa mengubah fungsi atau perilakunya. Nah, di sini Fowler tuh mendefinisikan pemfaktoran ulang. Pemfaktoran ulang adalah proses mengubah sistem perangkat lunak sedemikian rupa sehingga tidak mengubah perilaku eksternal kode di dalam desain, namun meningkatkan struktur internalnya. Selanjutnya ada Object Oriented Design Concept atau bisa dikatakan paradigma berorientasi objek OO. Banyak digunakan dalam rekayasa perangkat lunak modern, tetapi banyak yang belum memahami konsep desain tersebut seperti kelas dan objek, pewarisan, pesan dan polimorfisme dan lainnya. Selanjutnya ada kelas desain nih, atau bisa disebut dengan desain kelas. Ada 5 jenis kelas desain, masing-masing mewakili lapisan berbeda dari arsitektur desain dan dapat dikembangkan. Nah, kelas antarmuka pengguna mendefinisikan sebuah abstraksi yang diperlukan untuk interaksi komputer manusia. Lalu, kelas dominan bisnis seringkali merupakan penyempurnaan dari kelas analisis yang didefinisikan sebelumnya. Kelas mengidentifikasi atribut dan layanan atau metode yang diperlukan untuk mengimplementasikan beberapa elemen domain bisnis. Lalu di sini ada kelas proses. Nah, kelas proses ini menerapkan abstraksi bisnis tingkat rendah yang diperlukan untuk sepenuhnya mengelola kelas domain bisnis. Yang keempat di sini ada kelas persisten, mewakili penyimpanan data yang akan bertahan di luar eksekusi perangkat lunak. Yang terakhir nih, ada kelas sistem, menerapkan manajemen perangkat lunak dan fungsi kontrol yang memungkinkan sistem untuk beroperasi dan berkomunikasi dalam lingkungan komputasi dan dengan dunia luar. Selanjutnya kita masuk ke desain model. Jadi dalam gambar ini itu dipaparkan bahwasannya analisis model ditransformasikan menjadi desain model. Jadi dalam desain model ini ada 4 elemen, yaitu arsitektur elemen, interface elemen, komponen level elemen, sama deployment level elemen. Bisa kita lihat contohnya dalam arsitektur elemen. Jadi ada beberapa data yang bentuknya masih abstrak, yaitu kelas diagram, analisis package, CRC models, collaboration diagram, DFD, CFD, dan processing naratif yang diubah dan diolah lalu disempurnakan menjadi data design class, realization, subsystem, collaboration diagram. Itu contoh dari elemen arsitektur. Untuk ketiga elemen lainnya, agar durasinya tidak terlalu lama, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Videonya mungkin bisa di-skip terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia dari elemen-elemen dari desain model. Ada data class design, architectural design, interface design, dan juga komponen level design. Lalu kita lanjut ke pengertian masing-masing elemen. Yang pertama ada desain data, yaitu menciptakan model dari data dan objek yang diwakili pada abstraksi tingkat tinggi. Desain data menunjukkan struktur tabel pada database yang diperlukan untuk mengonstruksi perangkat lunak.
Desain data ini bisa ditunjukkan berupa konseptual data model maupun physical data model. Jadi intinya, desain data berfungsi untuk menggambarkan skema relasi antar objek data. Yang kedua ada desain arsitektur yang menggambarkan tata letak keseluruhan dari perangkat lunak. Nah, desain arsitektur ini menggambarkan hubungan antar elemen-elemen struktur utama dalam program. Yang ketiga ada interface design atau desain antarmuka yang menunjukkan gambaran bagaimana informasi mengalir masuk dan keluar dari sistem dan bagaimana hal itu dapat dikomunikasikan antara software dan user. Bisa disebut juga desain antarmuka ini berfungsi untuk memberikan gambaran bagaimana interaksi antara software dan user. Lalu selanjutnya ada komponen level design atau desain prosedural yang menjelaskan detail internal tiap komponen perangkat lunak dengan cara definisi struktur data, algoritma, dan spesifikasi antarmuka. Nah, biasanya desain prosedural ini menggunakan diagram flowchart untuk menunjukkan alur algoritma pada proses atau fungsional dari sistem. Untuk elemen selanjutnya ada desain elemen deployment yang menunjukkan bagaimana fungsi perangkat lunak dan subsistem akan dialokasikan dalam lingkungan komputasi fisik yang akan mendukung perangkat lunak. Untuk penjelasan lebih detail, tiap-tiap elemen akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.